Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Taufik Wijaya. Di video kali ini saya akan menceritakan buku novel yang telah saya baca dengan judul The War That Saved My Life, karya Kimberly Brubaker Bradley. Diterbitkan oleh Alex Media Komputindo tahun 2022 di Jakarta. Jumlah halamannya berjumlah 252 halaman. Saya memilih novel ini karena novel ini memiliki cerita yang menarik, alur cerita yang berbeda, dan memiliki pesan moral yang cukup baik. Ringkasannya, jadi dalam novel ini ceritakan ada seorang anak yang bernama Ada Maria Smith yang tinggal di sebuah apartemen kecil di atas sebuah bar di kota London, Inggris. Dia hidup di masa Perang Dunia Kedua saat Inggris sedang berperang dengan Nazi Jerman. Ia memiliki satu adik laki-laki. Ia ditinggal ayahnya meninggal dalam sebuah perang sejak ia kecil. Ia hanya tinggal bertiga bersama adik dan ibunya dalam apartemen tersebut. Dan ibunya bekerja di sebuah bar yang berada di bawah apartemen tersebut. Ada Smith Ada Smith tidak pernah diperbolehkan untuk keluar rumah oleh ibunya karena kakinya yang pekuk. Ibunya menganggap itu adalah aib dan tidak mau orang-orang tahu tentang hal itu, sehingga orang-orang mengira ia dikurung oleh ibunya karena ia gila. Selama ia tinggal di rumah itu, ia merawat adiknya yang masih kecil, sehingga suatu saat adiknya mulai tumbuh besar dan mulai sekolah, sehingga membuat Ada mulai kesepian. Pada suatu saat ada ancaman serangan yang akan dilakukan oleh Nazi Jerman di kota London, yang membuat anak-anak harus dievakuasi dan dipindahkan ke desa. Ibunya tetap melarang Ada untuk keluar rumah dan hanya memperbolehkan adiknya untuk dievakuasi. Tetapi Ada bersama adiknya tetap nekat untuk pergi diam-diam ke sekolah adiknya untuk dievakuasi saat ibunya sedang bekerja. Mereka berjalan kaki secara perlahan dengan kondisi Ada yang kakinya pekuk. Setelah sampai di sekolah, mereka dievakuasi dipindahkan ke suatu desa menggunakan kereta bersama anak-anak yang lain. Saat mereka sampai di desa tersebut, mereka akan diasuh oleh warga desa tersebut. Saat semua anak telah dibawa oleh masing-masing warga, hanya tersisa mereka yang tidak dipilih oleh siapapun untuk diasuh. Akhirnya petugas dari stasiun kereta tersebut membantu mengantarkannya ke salah satu rumah penduduk desa tersebut. Sampai ke rumah tersebut, petugas tersebut bernegosiasi kepada pemilik rumah untuk mengasuh mereka. Tetapi pemilik rumah menolak sehingga terjadi perdebatan yang cukup panas. Dan akhirnya pemilik rumah mengalah untuk mau mengasuh mereka. Saat mereka tinggal di rumah tersebut, mereka justru mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah beberapa lama, ibu mereka datang ke rumah tersebut untuk menjemput mereka kembali ke London. Karena ternyata selama mereka dievakuasi dan diasuh oleh penduduk desa, ibunya harus membayar mereka dengan jumlah yang cukup besar. Ibunya tidak ikhlas dengan hal tersebut dan akhirnya mereka terpaksa untuk ikut ibunya. Dan karena mereka juga merasa pemilik rumah itu sebenarnya tidak membutuhkan mereka dan ibunya telah menjemputnya juga. Saat kembali ke London, pemilik rumah mencari mereka dan ingin merebut mereka dari ibunya yang kejam. Saat dari stasiun London ke rumah mereka, London sedang diserang oleh pesawat Nazi Jerman, sehingga mereka terjatuh hampir tertimpa reruntuhan bangunan. Tapi untungnya pemilik rumah yang mengasuh mereka di desa menemukan mereka dan membawa kembali mereka dari London ke desa, sehingga mereka selamat dari perang dan dapat tinggal bersama kembali dengan damai. Amat dari novel ini adalah bahwa setiap manusia itu berhak memilih tujuan hidupnya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Setiap orang perlu nekat dalam bertindak untuk merubah nasib hidupnya, dan setiap orang wajib menghargai orang lain apapun kekurangannya. Dan ini saya mengajak teman-teman untuk ikut membaca novel yang telah saya baca, karena menurut saya ini adalah novel yang menarik dan bermanfaat untuk dibaca untuk kalangan muda khususnya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.